暴れたし、ご褒美をくれよ。え？そう、お前さんのもしキスがいちいちめんどくさいってなら、好きなやり方もあるんだけど、やってみる？ Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau membahas alur cerita anime yang dijamin bakal bikin adik kecil kalian bergetar. Anime ini berjudul Kinsou no Vermel. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang belajar di Akademi Kerajaan Sihir Ortigia. Suatu hari dia hampir gagal dalam kelas yang mempelajari sihir pemanggilan. Saat putus asa mencari cara untuk lulus, dia menemukan sebuah buku sihir bernama Grimoire, yaitu buku yang berisi sihir kuno. Dari buku itu, sang pemuda tanpa sengaja memanggil iblis kelas atas yang sudah tersegel selama ribuan tahun. Iblis tersebut kemudian menjadi famili sang pemuda. Namun ada aturan dalam kontrak famili. Sang iblis membutuhkan energi dari tuannya agar bisa tetap hidup. Dan cara iblis itu mendapatkan energi adalah dengan mencium tuannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kalau kalian penasaran, langsung aja simak video ini dari awal sampai akhir coy. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-1. Cerita dimulai dengan kita diperlihatkannya seorang pemuda tampan bernama Alto, murid tahun pertama di Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Meskipun Babang Alto meraih nilai yang sangat baik di hampir semua mata pelajaran, ia mendapat peringatan dari gurunya bahwa dirinya terancam tidak naik kelas. Penyebabnya adalah satu hal, Babang Alto tidak mampu melakukan sihir pemanggilan familiarnya. Bagi yang belum tahu, familiar adalah makhluk kontrak yang dipanggil oleh penyihir untuk menjadi partner dan pendamping dalam berbagai tugas sihir. Alto Goldfield なければ2回戦に進ませるわけにはいかない。 Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan Lilia. Lilia adalah teman sekelas Babang Alto. Begitu mengetahui Babang Alto terancam tidak naik kelas, Lilia berlari menemuinya karena ia sangat mengkhawatirkan kondisi Babang Alto yang masih belum berhasil melakukan sihir pemanggilan familiar. 先生、なんて言ってた2回生は使い魔とこなす課題も多いしってSetelah selesai berbicara dengan Lilia, Babang Alto pergi menuju perpustakaan. Di sana, ia terus memikirkan apa yang harus dilakukan agar bisa menguasai sihir pemanggilan dan membuat kontrak dengan sebuah familiar. Namun, di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja きり既得な種族を呼び出してみるとか本 Tiba-tiba saja sebuah buku jatuh dan menimpa Babang Alto. Setelah diperiksa, ia menyadari bahwa buku tersebut adalah buku sihir pemanggilan kuno. Mengetahui hal itu, Alto merasa sangat senang karena mungkin saja buku ini bisa menjadi jawabannya dan berharap dapat segera memiliki familiar. Sehingga Babang Alto pun mencoba melakukan ritual pemanggilan menggunakan buku sihir tersebut. が呼びかけに答えたまNamun apa yang terjadi? 成功だ Ya, Babang Alto yang awalnya berharap yang dipanggilnya itu kumbang atau naga gitu cuy. Malahan Babang Alto terdiam seketika karena yang keluar dari sihir pemanggilannya adalah seorang iblis berwujud manusia yang mempunyai bodymon yang tentunya bakal membuat adik kecil kalian bergetar. Dan di sini gua mau memperkenalkan dulu iblis kawaii ini pada kalian ya teman-teman. Iblis yang memiliki balon udara yang begitu indah ini bernama Vermel. が私を出してくれたのかい？ イ
Pada awal kemunculannya, Vermel iblis yang dipanggil Babang Alto ini mengira bahwa Babang Alto sudah mengetahui identitas aslinya. Karena itu, ia langsung menawarkan untuk mengabulkan apapun yang Babang Alto inginkan. Namun Alto yang masih terkejut dan pikirannya bercampur aduk setelah melihat penampilan Vermel, justru secara refleks menyatakan bahwa ia ingin Mbak Vermel menjadi familiarnya. Tak lama setelah Alto mengucapkan keinginannya, tiba-tiba muncul cahaya kuning terang yang menyelimuti mereka berdua. Cahaya itu merupakan tanda bahwa kontrak antara penyihir dan familiar telah resmi terbentuk, menandakan bahwa Vermel kini sah menjadi familiar Alto. Setelah kontrak terjalin, Vermel yang merupakan seorang iblis mulai menunjukkan sifat alaminya. Ia membutuhkan energi sihir untuk bertahan hidup. Karena itu, saat Alto masih dilanda kepanikan, Vermel langsung menyedot energi sihirnya tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. ま、契約したもんはしょうがない。の魔力はいただくよ。Alto yang sudah kewalahan menahan godaan akibat tingkah Vermel akhirnya meminta Vermel untuk segera mengenakan pakaiannya. Setelah itu, mereka mulai berbincang. Dalam percakapan tersebut, Vermel mengungkapkan bahwa ia masih sulit percaya bahwa seorang penyihir muda seperti Alto mampu memanggil dirinya seorang iblis tingkat tertinggi. Dari sinilah Alto akhirnya mengetahui alasan sebenarnya mengapa ia tidak pernah berhasil memanggil familiar biasa seperti kodok, kadal, ataupun buaya. Vermel menjelaskan bahwa sihir Alto terlalu kuat, sehingga tidak ada familiar biasa yang berani menjawab panggilannya. Mendengar penjelasan itu, Alto terkejut. Vermel bahkan menambahkan bahwa kekuatan sihir Alto begitu besar hingga dianggap racun bagi penyihir biasa. Setelah memahami hal tersebut, Alto yang baru mengetahui identitas Vermel sebagai iblis terkuat kemudian bertanya, mengapa Vermel mau menjadi familiarnya? Padahal, sebagai iblis kelas atas, Vermel bisa saja menolak kontraknya. Vermel pun menjawab dengan tenang, ia menerima Alto sebagai tuannya karena menganggap Alto sebagai penyelamat, seseorang yang membebaskannya dari segel ribuan tahun. Bagi Vermel, menjadi familiar Alto bukanlah beban, melainkan sesuatu yang justru ia terima dengan senang hati. さん、魔力が濃いんだよ。ま、私にとっちゃありがたいけどね。 Keesokan harinya, Alto memperlihatkan familiarnya kepada sang guru. Namun, ketika melihat bahwa familiar Alto tampak seorang manusia, gurunya langsung meragukan kebenarannya. Ia tidak percaya bahwa Alto benar-benar berhasil melakukan pemanggilan. Melihat hal itu, Vermel yang kini resmi menjadi familiar Alto merasa sedikit kesal. Untuk menghilangkan keraguan sang guru, Vermel dengan cepat memperlihatkan tanda kontrak yang menjadi bukti sah hubungan antara penyihir dan familiar. 貴族の魔術とも違う。しかし、人 Setelah melihat tanda kontrak familiar yang ditunjukkan Vermel, Guru Alto akhirnya mengakui bahwa Babang Alto bisa melakukan sihir pemanggilan. Ia pun menyatakan bahwa Alto lulus dalam ujian pemanggilan familiar. Namun melihat kedekatan Alto dan Vermel, Lilia yang merupakan teman dekat Alto tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Hal itu membuatnya menjadi gelisah dan sedikit uring-uringan. Sehingga saat jam istirahat, Lilia langsung menemui Alto yang tengah asik berduaan dengan Vermel. Di sana, Lilia meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya wanita yang selalu berada di sisi Babang Alto. Mendengar pertanyaan itu, Alto teringat pada permintaan Vermel yang ingin merahasiakan identitas aslinya. Karena itu, Alto hanya menjawab bahwa wanita tersebut tidak lain hanyalah familiarnya. Namun, penjelasan yang singkat dan terasa mengganjal itu tidak memuaskan Lilia. Masih dipenuhi rasa kesal dan cemburu, Lilia akhirnya menantang Alto dan familiarnya untuk berduel dengannya. あんたに決闘試合
単位を申し込むわ。 Sedikit penjelasan aja, jadi begini coy. Di Akademi Sihir Kerajaan Ortigia terdapat sebuah aturan khusus. Jika sesama murid memiliki konflik atau perselisihan, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui duel resmi yang diawasi oleh pihak akademi. Aturan ini dibuat agar tidak muncul dendam berkepanjangan antara murid. Dalam duel tersebut ada satu ketentuan penting, pihak yang kalah harus mematuhi keputusan atau permintaan pihak yang menang. Lanjut, pada awalnya Babang Alto hendak menolak. Akan tetapi sebelum Babang Alto angkat bicara, Vermel yang merupakan familiar Babang Alto langsung menerima tantangan tersebut. なに、受けてやればいいさね。お前さんもアルトの言うこと聞いてもらうよ。一ついいね。のだ学生。でもMacam tak betul je budak ni. Dengan disaksikan oleh banyak murid akademi, Lilia dan Alto pun bersiap memulai duel mereka. Dengan penuh percaya diri, Lilia segera memanggil familiarnya untuk bertarung melawan Alto. Sementara itu, Alto hanya bisa terkejut melihat kekuatan familiar milik Lilia yang tampak begitu besar dan siap menerjang dirinya ataupun Vermel. Setelah Lilia melepaskan serangannya ke arah Alto, ia terkejut saat melihat serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Vermel yang berdiri melindungi Alto tanpa menunjukkan rasa tertekan sedikit pun. Kini giliran Vermel melakukan serangan balasan. Sebagai iblis terkuat, ia tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan Lilia. Hanya dalam beberapa gerakan, Lilia pun tumbang dan tidak mampu melanjutkan duel. Karena di duel ini Lilia yang kalah, sebagai pemenang Babang Alto pun meminta Lilia agar mau berteman dengan Vermel. Karena itu permintaan dari Babang Alto yang tentu saja Lilia pun setuju. Di malam harinya, Vermel yang merasa lelah karena habis bertarung dengan Lilia, kemudian Mbak Vermel meminta hadiah pada Babang Alto. よくれよ。ご褒美？お前さんの魔力。 Setelah selesai memberikan hadiah kepada Mbak Vermel, Alto yang masih penasaran dengan alasan Vermel yang harus menyerap energi sihirnya, akhirnya Babang Alto mendapat penjelasan langsung dari sang iblis. Vermel menjelaskan bahwa dirinya akan melemah, bahkan bisa mati jika tidak mendapatkan energi sihir dari Babang Alto. Hal itu terjadi karena ia telah terlalu lama tersegel, sehingga seluruh kekuatannya terkuras habis. Karena itulah ketika Vermel memiliki tuan dengan energi sihir sebesar Alto, ia sangat bersyukur. Ia bahkan meminta Alto untuk terus membantunya di masa mendatang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Alto mulai merasa bahwa membuat kontrak dengan iblis tidaklah semenakutkan rumor yang sering ia dengar. Namun Vermel menanggapi dengan sedikit tawa dan berkata bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Ia menjelaskan bahwa jika manusia biasa mengikat kontrak dengan iblis sekuat dirinya, tubuh mereka tidak akan sanggup menahan tekanan sihir iblis tersebut. Tubuh mereka bisa meledak atau kehabisan energi sihir hingga mati. Itulah yang dalam legenda disebut sebagai menjual jiwa kepada iblis. Akan tetapi Babang Alto berbeda. Vermel mengatakan bahwa energi sihir Alto sangat besar, bahkan cukup untuk menundukkan iblis terkuat seperti dirinya. Karena itu ia bisa menjadi tuan Vermel tanpa membahayakan dirinya sendiri. Di akhir percakapan, Vermel menambahkan bahwa jika Babang Alto merasa tidak nyaman terus-menerus dicium untuk mengisi energi, ia sebenarnya masih memiliki cara lain yang jauh lebih efektif untuk menyerap sihir Babang Alto. Dengan cara もしキスがいちいちめんどくさい効率的なやり方もあるんだけど、いや dan alur cerita anime Kinso no Vermel episode yang ke-1 selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.